Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sri Ningsih Rambe. Saya adalah salah satu mahasiswi program studi pendidikan bahasa Inggris em, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian pemimpin dan etika dari seorang pemimpin. Nah, sebelumnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah kepemimpinan pendidikan, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Aisyah SH SOS MH. Nah, langsung saja. Adapun pembahasan yang pertama ialah mengenai arti pemimpin. Pemimpin adalah seseorang yang memimpin, sedangkan pimpinan merupakan jabatannya. Fiedler berpendapat bahwa leader is the individual in the group given the task of directing and coordinating tasks relevant group activities. Dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa seorang pemimpin adalah anggota kelompok yang memiliki kemampuan untuk mengarahkan dan mengkoordinasi kinerja dalam rangka mencapai suatu tujuan. Dalam bahasa Inggris, kata pemimpin berasal dari kata leader. Kata leader mengandung makna tugas untuk melit anggota di sekitarnya. Sedangkan makna lead adalah yang pertama ialah loyalty. Arti daripada loyalty ini ialah seorang pemimpin harus mampu membangkitkan rekan kerjanya dan memberikan loyalitasnya dalam kebaikan. Yang kedua ialah educate. Nah, seorang pemimpin harus mampu untuk mengedukasi dan mewariskan knowledge atau pengetahuannya pada rekan-rekannya. Yang ketiga ialah advice. Advice ini berarti bahwa seorang pemimpin harus bisa memberikan saran dan nasihat dari permasalahan yang ada. Yang terakhir ialah disiplin. Nah, seorang pemimpin itu harus bisa memberikan keteladanan dalam berdisiplin dan menegakkan kedisiplinan dalam setiap aktivitasnya. Nah, dari beberapa definisi di atas kita bisa mengetahui bahwa seorang pemimpin yaitu harus bisa membuat perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan serta keputusan yang efektif. Pada umumnya, kepemimpinan didefinisikan sebagai suatu proses mempengaruhi aktivitas dari individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Kepemimpinan pendidikan menurut Saunders adalah beberapa tindakan untuk memfasilitasi pencapaian tujuan-tujuan pendidikan. Dengan demikian, kepemimpinan pendidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemimpin pendidikan untuk mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan. Selanjutnya, dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan yaitu ada pemimpin, ada pengikut. Unsur-unsur yang terdapat pada kepemimpinan antara lain, yang pertama, kemampuan mempengaruhi orang lain. Yang kedua ialah kemampuan untuk menggerakkan tingkah laku orang lain. Yang ketiga ialah keunggulan mental, fisik, dan intelektual. Yang terakhir ialah pencarian tujuan organisasi atau kelompok guna mempengaruhi aktivitas dari individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Pembahasan yang selanjutnya ialah etika dan moral pemimpin. Etika kepemimpinan. Etika yang baik harus dimiliki seorang pemimpin agar dapat menjalankan kepemimpinannya secara efektif dan efisien. Etika adalah perilaku berstandar normatif berupa nilai-nilai moral, norma-norma, dan hal-hal yang baik. Etika menjadi faktor penentu keberhasilan suatu kepemimpinan. Sosok pemimpin tertentu diidolakan dan dianggap beretika yang berbeda dengan pemimpin lain yang tidak beretika. Nah, bagaimana sih ciri-ciri kepemimpinan yang beretika itu? Nah, di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ialah memiliki
pengetahuan tentang nilai-nilai moral, mampu menjelaskan dan menjalankan nilai-nilai moral dalam kehidupannya. Yang kedua ialah senantiasa fokus kepada keberhasilan organisasi dibanding kepentingan individu. Nah, pemimpin memahami posisinya di dalam organisasi, di hadapan anggota dan stakeholder. Pemimpin mengenali nilai-nilai perihal keberhasilan orang-orang menuju mimpi keberhasilan organisasi. Yang ketiga ialah menemukan orang-orang berintegritas dan mengembangkan kepercayaan kepadanya. Saat ini yang dipentingkan adalah orang yang berintegritas dan bertanggung jawab, bukan sekedar pintar dan terampil. Mereka inilah yang dapat dipercaya dan mengembangkan organisasi saat ini dan ke depan. Yang keempat ialah memelihara, menyatakan dan mengembangkan nilai-nilai positif organisasi kepada masyarakat dan stakeholder. Pemimpin perlu mengambil langkah ini untuk membangun komitmen, kepedulian dan tanggung jawab organisasi kepada masyarakat dan stakeholder. Yang kelima ialah mengembangkan mekanisme berbeda darat. Hal ini sangat diperlukan untuk mengembangkan inovasi, pengembangan kelembagaan atau alternatif solusi organisasi. Yang keenam atau yang terakhir ialah melihat nilai-nilai positif dari sisi atau pengalaman lain. Pemimpin perlu mengambil keputusan sulit langsung berdasarkan kepentingannya demi rekomendasi pada manfaat bagi wilayah atau orang lain. Bagaimana sih seseorang menjadi seorang pemimpin yang memiliki moral yang baik? Adapun persyaratan moral seorang pemimpin ialah yang pertama memiliki karakter dan jati diri. Yang selanjutnya ialah memiliki kemampuan menangani keterlibatan, ketidakpastian, kekhawatiran, dan penguatan atau realisme moral standar dalam berbagai bidang kehidupan. Ketiga ialah mempunyai visi kemana suatu organisasi bergerak. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Saya ucapkan saya mohon maaf dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya mohon maaf kepada Ibu selaku dosen pengampu mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan dan kepada teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.